Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam. Yang kami hormati segenap pengurus Masjid Baitus Salam Arirah. Yang kami hormati Bapak Imam Masjid Baitus Salam, para alim ulama, tokoh masyarakat, serta seluruh jamaah yang hadir pada malam hari ini. Pertama, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sama-sama kita mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Bersalawat kepada Rasulullah dengan sama-sama kita mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali pada malam hari ini Allah kembali pertemukan kita dalam satu majelis yang mulia. Sembari kita menunggu waktu salat Isya, kita manfaatkan waktu yang singkat ini untuk lebih memperdalam lagi ilmu-ilmu yang ada dalam agama Islam. Kajian tematik kita pada malam hari ini mengangkat tema tentang penyebab salat menjadi sia-sia. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tema ini kita angkat bukan tanpa alasan, melainkan pertama, karena salat yang nanti akan ditanya pertama kali oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah salatuhu. Bahwa nanti yang akan ditanya pertama kali di sisi Allah adalah salatnya. Dan yang kedua yang kita khawatirkan, wa idza salahat, kalau salatnya baik, saluha sairu amali, puasanya pasti baik, mengajinya pasti baik, zakatnya pasti baik, kurbannya pasti baik, menyantuni anak yatimnya pasti baik, haji dan umrahnya pasti baik. Tapi wa idza fasadat, kalau salatnya rusak, fasada sairu amali, maka itu akan berdampak pada rusaknya ibadah-ibadah kita yang lain. Bukan hanya puasa, bukan hanya kurban, bukan hanya zakat, bahkan haji dan umrah menjadi sia-sia kalau salat kita rusak. Lantas kembali kepada tema, apa yang menyebabkan salat kita menjadi sia-sia? Karena salat itu yang menjadi pembeda antara kita dengan mereka. Ketika kita meninggalkan salat, atau salat kita dilakukan tidak dengan sempurna, maka tidak ada beda antara kita dengan mereka. Salat kata Nabi juga sebagaimana tiang agama, seperti megahnya Masjid Baitus Salam yang tidak akan bertahan kokoh bangunannya tanpa disangga oleh banyaknya tiang. Begitu penting kedudukan salat dalam kehidupan kita. Apa yang menyebabkan salat kita menjadi sia-sia? Yang pertama, ini kita kumpulkan berdasarkan ayat Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, yang menyebabkan salat kita menjadi sia-sia adalah kurangnya ilmu dalam salat. Nah, ini penyebab yang paling banyak.
Salat kita menjadi sia-sia meskipun kita mengerjakannya. Bahkan berulang-ulang kali kita mengerjakannya tapi tidak mengerti tentang ilmu di dalam salatnya. Jangankan ilmu di dalam salat, ilmu yang menjadi syarat sahnya salat saja kadang-kadang kita acuh tak acuh. Wudu contohnya. Banyak di antara kita yang tergesa-gesa dalam berwudu sehingga hanya formalitas, bahkan wudunya tidak sah. Karena tanpa didasari dengan ilmu yang cukup. Kalau wudunya batal, secara otomatis salat menjadi batal. Contoh yang paling gampang saja. Tidak jarang saya melihat ketika orang berwudu yang dibasahi hanya wajah ini saja. Tanpa dia mengerti atau karena keteledoran bahwa sesungguhnya wajah itu bukan hanya yang di depan saja, tapi sampai kepada yang di samping, di pelipis, itu juga masuk dalam bagian wajah. Bahkan bukan hanya yang nampak saja. Sepakat para ulama yang termasuk wajah di antaranya adalah mulai dari tumbuhnya janggut. Janggut itu tumbuhnya di sini apa di sini? Di sini. Kalau di sini bandot. Kalau kita sampai di sini, maka di sini kata para ulama sepakat, ini juga termasuk anggota wudu. Sementara posisi tangan kita ketika membasuh wajah selalunya begini seringkali. Lupa melibatkan jari jempol untuk juga membasahi bagian wajah bawah. Wudunya saja bermasalah. Belum lagi kalau berbicara yang kita ke toilet untuk berwudu dengan tangan panjang. Yang kadang-kadang agak malas untuk mengangkat tangan, belum sampai ke siku, langsung setengah saja. Maka batal wudunya. Kalau syarat sahnya sholat saja kita abaikan, bagaimana sholatnya mau berkualitas? Bagaimana sholatnya mau sempurna? Bahkan jauh sebelum itu, bersuci dari hadas kecil maupun hadas besar itu juga mesti kita berjaga-jaga. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, masuk ke dalam sholat misalnya. Kalau kita sholat, contohnya sujud. Kalau kita tidak mengetahui ilmu yang sempurna tentang tata cara sujud, maka sujudnya batal. Kalau sujudnya batal, secara otomatis sholatnya menjadi sia-sia. Anggota sujud kata Rasulullah ada 7. Ada berapa? 7. Yang pertama apa? 1. Yang kedua? Hidung masuk nggak? Seandainya hidung itu masuk syarat untuk wajib menyentuh ke tempat sujud, enak yang mancung. Karena hidungnya cepat sampai ke tempat sujud. Yang kasihan itu yang pesek ketika mancung hidungnya sama rata dengan mulut. Maka ketika sujud karena hidungnya harus menempel, subhanarabbil a'la. Karena sejajar. Maka hidung nggak masuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dari 7 anggota sujud itu, ada yang wajib dibuka, ada yang wajib ditutup, ada yang boleh dibuka, boleh ditutup. Kita bahas. Kening dulu. Wajib dibuka, wajib ditutup, atau boleh buka tutup? Kening. Sepakat para ulama bahwa kening ini wajib dibuka. Makanya kalau kita bapak-bapak pakai kopiah di luar sholat sembarang, mau begini boleh, mau begini boleh, bahkan begini pun tak ada yang melarang. Tapi kalau di dalam sholat posisi kopiah jangan begini. Karena kalau posisi kopiah begini menghalangi kening sampai ke tempat sujud. Kalau yang sampai ke tempat sujud bukan kening melainkan kopiah, maka sujudnya batal. Maka kalau sholat, kopiahnya diangkat. Nah,
agar tidak ada yang menghalangi kening. Kalau di luar sholat nanti rapikan lagi. Nah, gampang. Begitu juga dengan ibu-ibu. Misal kita punya istri di rumah. Banyak yang punya mukena tapi mukenanya segini. Ada kain sebelum pakai mukena tapi kainnya segini. Itu menurut mazhab Syafi'i batal sujudnya. Karena menghalangi kening. Bahkan yang kalau kita sholat pakai surban. Kemudian surbannya kita pakai nih. Nah, pakai gini. Kemudian ketika sujud, surbannya jatuh duluan. Nah, kemudian kita sujud ke surban kita, bukan sujud ke sajadah kita, hukum sujudnya batal. Mengapa? Terhalangnya kening sampai ke tempat sujud. Terhalang oleh kain yang menempel pada tubuh kita, baik itu kopiah, baik itu baju, mukena, atau bahkan surban, hukumnya membatalkan sujud. Harus dibuka dan nggak boleh ada yang menghalangi. Bahkan kata para ulama, kalau rambut kita panjang dan sholat kita nggak pakai kopiah, maka dianjurkan ketika mau sujud untuk menghela rambutnya supaya jangan sampai terhalang oleh rambut. Kening wajib dibuka. Sekarang kedua tangan. Wajib buka, wajib tutup, atau boleh buka tutup? Kedua telapak tangan. Kalau kening kan wajib kebuka. Kalau kedua telapak tangan nih wajib kebuka atau wajib ketutup atau boleh buka tutup? Bukan maksudnya bukan posisi jarinya, bukan. Yang maksudnya tertutup kain gitu loh maksudnya. Kan tadi ngomongin kening kan tertutup kopiah, mukena atau kain surban. Ya? Baik itu jamaah laki-laki maupun perempuan, ada dua pilihan. Boleh dibuka, boleh ditutup. Misalnya sewaktu-waktu nanti kita ke Eropa gitu ya. Ternyata di sana musim dingin, kita boleh pakai sarung tangan, boleh. Tapi kalau sholat pakai helm nggak boleh. Karena kan maksudnya menghalangi kening gitu kan. Tapi kalau sarung tangan ditutup tangan kita, pakai sarung tangan nggak masalah. Kalau di Indonesia kan jarang orang nggak pakai sarung tangan aja gerah, apalagi pakai sarung tangan. Maka bagi laki-laki maupun perempuan boleh. Bagi laki-laki karena memang ini bukan aurat dalam sholat. Bagi perempuan semuanya boleh, semuanya harus tertutup. Yang boleh terbuka hanya wajah dan telapak. Maka telapak ini boleh dibuka, boleh ditutup. Nah, sekarang kedua lutut. Wajib buka, wajib tutup, atau boleh buka tutup? Wajib tutup. Laki-laki apalagi perempuan. Jadi jangan pula nanti kita gara-gara dengar pengajian separuh-separuh kening wajib buka. Berarti lutut wajib buka. Akhirnya ketika mau sujud diangkat sarungnya. Batal. Nggak boleh, wajib tutup. Laki-laki perempuan. Nah sekarang kedua telapak kaki. Wajib buka, wajib tutup, atau boleh buka tutup? Kalau bagi laki-laki boleh buka, boleh tutup. Makanya sah kalau kita sholat menggunakan kaos kaki. Misalnya kita di tempat kerja. Kemudian waktu masuk sholat zuhur. Kalau lepas sepatu, lepas kaos kaki, payah. Sementara wudhu kita belum batal misalnya. Maka untuk ngejar waktu sholat, boleh kita sholat menggunakan kaos kaki. Nggak masalah. Yang harus ditutup itu bagi jamaah perempuan. Itu wajib ditutup. Ini baru soal sujud. Belum lagi gerakan-gerakan yang lain yang seringkali membatalkan sholat. Sami Allahu liman hamidah. Nih, tangan ngeplek-ngeplek. Habis sami Allah. Itu batal menurut mazhab Syafi'i. Kalau lebih sampai 3 kali. Sami Allahu liman hamidah. Maka sekali saja sami Allahu liman hamidah, tahan. Tidak perlu sami Allahu liman hamidah. Menurut mazhab Syafi'i itu batal. Nah, ini yang kemudian kata para ulama, salat itu harus didasari dengan ilmu, baru tentang sujud, baru tentang gerakan, baru sedikit contoh tentang wudu, masih banyak di antara kita yang mesti kita perbaiki. Maka enggak heran
kalau kemudian banyak di antara kita yang sholat berpuluh-puluh tahun, tapi masih sulit untuk meninggalkan maksiat. Padahal udah sholat, tapi sulit meninggalkan maksiat. Kenapa? Salah satu penyebabnya adalah sholat yang dia lakukan sia-sia. Penyebab pertama adalah kurangnya ilmu tentang sholat yang kita lakukan. Penyebab yang kedua, ini ayat insya Allah kita sudah hafal semuanya. Di dalam surah Al-Ma'un ada satu ayat yang bunyinya fawailul lil musallin. Ingat ya, hafal ya. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Fawailul lil musallin. Maka celaka bagi mereka yang salat. Ini kalau ngaji separuh, maka ada jamaah yang nanti beranggapan, maka celaka bagi yang sholat. Alhamdulillah, saya nggak celaka Ustadz. Kenapa? Nggak sholat. Ini mesti dilanjutkan ayatnya. Siapa orang yang sholat tapi celaka? Bukan berpahala tapi malah berdosa. Bukan justru dapat kebaikan, tapi justru mendapatkan ancaman. Celaka bagi orang yang sholat, kata Allah. Siapa itu? Alladzina hum an salatihim sahun. Adalah orang-orang yang lalai dalam sholat. Pertanyaannya, lalai dalam sholat itu maksudnya apa? Maka kemudian Imam Syaukani memberikan pemaparan. Setidaknya ada beberapa indikasi yang kalau itu kita lakukan, membuat kita tergolong orang-orang yang lalai dalam sholat, dan pada akhirnya kita celaka sebagaimana di dalam surah Al-Ma'un. Yang pertama kata Imam Syaukani, orang yang lalai di dalam sholat adalah orang yang terkadang sholat, terkadang meninggalkan sholat. Ini termasuk orang yang lalai. Contoh, kalau lagi ada masalah, rajin betul sholatnya. Kalau masalah udah selesai, tinggal lagi. Kalau lagi ada maunya kepada Allah, rajin betul sholatnya. Kalau maunya sudah dikabulkan, nggak sholat lagi. Kalau sedang ada masalah, rajin betul sholatnya. Masalahnya selesai, nggak sholat lagi. Ini kata Imam Asy-Syaukani bahwa termasuk golongan orang-orang yang lalai dalam sholat. Bahkan terkadang kami itu sedih. Sedih melihat realita yang ada. Misal, ada satu acara hajatan. Contohlah acara nikahan, tetangga kita. Nikahan. Tentu kan kita sebagai tetangga kan rewang. Apa itu rewang? Ya bantu-bantu. Yang laki-laki bantu pasang tenda, susun kursi, apa segala macam lah. Sementara yang perempuan nanti di dapur, masak, cuci piring, dan seterusnya. Nah ini kadang-kadang begitu acara berlangsung, mulai dari ba'da zuhur, sampai ke ba'da isya, mempelainya nggak sholat, tukang sound systemnya nggak sholat, angkat-angkat piring nggak sholat, terima tamu nggak sholat, sampai ibu-ibu yang masa di dapur ikutan nggak sholat juga. Padahal di hari-hari biasa sholat. Padahal hari-hari biasa rajin ke masjid. Hanya karena satu masalah, satu hajat yang justrunya itu menjadi ibadah, tapi menjadi sumber dosa karena banyaknya orang yang meninggalkan sholat. Sekali lagi, ini termasuk orang-orang yang lalai dalam sholat. Sia-sia. Yang kedua, kata Imam Syaukani, dia sholat tetapi dengan sengaja melaksanakan sholat di penghujung waktu. Kalau tadi kan yang pertama, kadang sholat, kadang enggak. Yang kedua ini dia selalu sholat bahkan. Selalu. Zuhur nggak pernah tinggal, asar nggak pernah tinggal, maghrib, isya, subuh nggak pernah tinggal. Tapi dengan sengaja selalu melakukannya di akhir waktu. Misalnya, sekarang kan isya jam 7.19. Ini jam 7 kurang 10 menit. Belum sholat maghrib. Masih lama lagi isya. Santai-santai dulu.
Nanti begitu jam 7, loh kok belum sholat maghrib? Isya sekarang jam 7:19. Nanti tunggu di Masjid Baitus Salam ada suara ngaji-ngaji menjelang Isya, disitulah saya sholat maghrib. Ngaji-ngaji, kalau udah adzan kan udah masuk waktu Isya. Tapi kadang-kadang kita dengan sengaja. Kalau ada kedaruratan nggak masalah. Misalnya kita di jalan mau mampir nggak ada masjid atau pakaian najis sehingga sholat mesti diakhirkan, nggak masalah. Kita di perjalanan sementara sholat harus diakhirkan mau nggak masalah. Ini dengan sengaja. Sholat duhur mepet asar, sholat asar mepet maghrib, sholat maghrib mepet isya, isya mepet subuh, subuh digabung sama duha. Maka ini yang membuat kita termasuk golongan orang-orang yang fawailul lil musallin. Maka kata Rasulullah, tidak ada ibadah yang paling besar dibandingkan as-salatu ala waqtiha, salat di awal waktu. Itulah mengapa pahala salat berjamaah itu jauh berkali-kali lipat lebih besar dibandingkan kita salat sendiri. Mengapa? Kalau salat berjamaah bukan hanya pahala jamaahnya yang kita dapat, tetapi pahala salat di awal waktu. Maka nggak ada rugi, banyak keberkahan yang kita peroleh. Berikutnya kata Imam Syaukani, termasuk orang-orang yang lalai dalam sholat sehingga pada akhirnya kita celaka karena sholat kita menjadi sia-sia. Kata Imam Syaukani adalah ketika kita sholat tapi tidak pernah berusaha untuk khusyuk di dalam sholat. Berusaha untuk khusyuk setidaknya ada usaha, meskipun kadang-kadang khusyuk itu sulit. Kadang rakaat pertama khusyuk, rakaat kedua bubar khusyuknya. Atau saat takbiratul ihram khusyuk, begitu ruku bubar rukuknya. Kadang-kadang kan begitu. Dan ada aja macam-macam kita menyebab enggak ruku, kadang enggak khusyuk. Misalnya motif karpet lah kita angan-angan, ini gimana ya begitu. Padahal di luar sholat enggak pernah terpikir. Belum lagi kita kalau sholat di shaf kedua ada nampak merek sarung jamaah. Sarungnya gajah duduk. Oh, gajah duduk. Terbaca. Belum lagi yang sholat pakai kostum bola Ronaldo nomor 7. Inilah kemarin tak lolos ini. Oh, makanya kemarin pelatihnya agak telat mengeluarkannya. Setelah babak kedua baru keluar. Makanya performanya jadi panjang angan-angan di dalam sholat. Tapi setidaknya berusaha untuk khusyuk. Yang di sini menjadi sia-sia salatnya adalah memang tidak berusaha untuk khusyuk. Misalnya, salah satu tanda bahwa kita tidak berusaha khusyuk adalah ketika kita baru memulai salat, tapi kita sudah memikirkan kegiatan apa yang mau dilakukan sesudah salat. Allahu Akbar. Belum makan malam nih, nanti mau ayam penyet, ayam bakar atau sate kira-kira ya. Allahu Akbar. Tapi kayaknya sambil nonton final Piala Dunia, kayaknya ayam penyet mantap. Sami Allahu liman hamidah. Sambil di mana warung yang ada nonton bolanya bareng Allah Akbar di botani. Panjang lagi angan-angannya. Ini menandakan memang kita tidak ada upaya untuk khusyuk di dalam sholat. Bahkan ada satu pepatah, mungkin ini pernah saya sampaikan. Ada satu nasihat yang seakan-akan benar padahal salah. Nasihat ini sudah terjadi turun-temurun. Kalau lupa letak barang, maka solusinya, kata orang tua dulu kan, kalau lupa naruh sesuatu, sholat 2 rakaat. Nanti bakalan ketemu barang yang lupa tadi. Ini kan kalau kita lihat secara singkat, sederhana, kita akan mendapatkan pesan yang positif. Bahwa, ini salah satu keberkahan dalam sholat, sampai barang yang lupa taruh aja, bisa ingat. Padahal kalau ditelisik lebih jauh lagi, kita sholat 2 rakaat, sampai bisa menemukan barang yang sebelumnya kita hilang atau lupa taruh, menunjukkan betapa tidak khusyuknya sholat kita. Karena sedari takbiratul ihram sampai salam, itu otak tuh berpikir, Allahu Akbar, gimana lah kunci motor?
kan udah ditaruh di meja. Tapi Allahu Akbar. Tapi habis di meja dipakai istri, jemput anak, terus digantung di belakang pintu. Assalamualaikum warahmatullahi. Oh iya, masih nempel di motornya. Coba. Ketemu itu bukan karena keutamaan sholat bisa menemukan barang yang hilang. Itu menunjukkan betapa tidak khusyuknya kita dalam sholat. Sehingga yang hilang saja dapat ketemu. Maka yang pertama yang menyebabkan sholat sia-sia, sholat tanpa ilmu. Yang kedua, yang menyebabkan sia-sia adalah lalai dalam sholatnya. Yang ketiga, kata para ulama, yang menyebabkan sholat kita menjadi sia-sia adalah ketika kita sholat, namun bermaksiat. Nah, ini satu hal yang sebenarnya secara fakta bertentangan. Ini kontradiktif. Seperti orang yang pijit tapi makin keseleo. Jadi orang keseleo, pijit tujuannya biar sembuh. Ternyata semakin dipijit semakin keseleo. Sama seperti orang yang sholat tapi bermaksiat, itu nggak masuk di akal. Kenapa tidak masuk di akal? Karena sholat yang dilakukan, kata Allah, sholat itu akan mencegah kita dari perbuatan maksiat. Tapi bagaimana jadinya ketika orang salat tapi masih saja bermaksiat? Dan itu tidak bisa kita pungkiri, banyak di antara kita. Ada orang yang salat Jumat, makanya dulu saya pernah ceritakan. Orang dahulunya kalau main judi itu di pelosok-pelosok, di tempat terpencil atau sembunyi-sembunyi. Sekarang main judi di dalam masjid. Bahkan kami pernah ditanya waktu kajian Ramadan, Ustaz, apa hukum main judi di dalam masjid? Maka saya langsung marah. Jangankan di dalam masjid, di luar masjid aja berdosa, apalagi di dalam masjid. Tapi jamaah itu dengan polosnya menjawab, tapi kalau di dalam masjid kita sering jackpot, Ustaz. La ilaha illallah. Ini. Bahkan kan saya pernah ceritakan, kita lagi khutbah Jumat, pas di depan mimbar kita, itu HP-nya dimiringkan sambil main judi. Padahal kita menyampaikan, fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqullah. Dia main judi. Salat tapi bermaksiat. Maksiat yang dia lakukan menjadi ciri dan indikasi bahwa salatnya harus ada yang diperbaiki dan disempurnakan. Baik itu ilmunya, baik itu kekhusyuannya, baik itu awal waktu atau akhir waktunya, atau mungkin keikhlasan dalam mengerjakannya. Maka kalau kita mengevaluasi diri kita, bermuhasabah kepada diri kita, ya Allah, kenapa ya? Saya sudah sholat tapi kebiasaan mabuk masih sulit ditinggalkan. Berarti ada yang salah dalam sholat. Ya Allah, saya sudah sholat tapi kebiasaan berjudi, apalagi susah, Ustadz. Sebenarnya kami nggak mau berjudi, tapi karena ditanya pegang Argentina apa pegang Prancis. Akhirnya yang kemarin sudah mulai lupa dengan berjudi itu akhirnya Prancis 1 juta kita. Bahkan ada yang bertanya, gimana Pak Ustadz kalau kemarin saya menang tapi saya zakatkan 2,5%. Apakah menjadi hal? Oh, ini anaknya Fir'aun begini memang. Enggak bisa. Maka kalau kita sholat tapi masih bermaksiat, ada yang harus diperbaiki dalam sholatnya. Pasti itu, pasti. Ya Allah, kenapa ya saya sudah sholat tapi keinginan untuk berzina itu masih terus ada. Ada yang salah dalam sholatnya. Ya Allah, saya melaksanakan sholat tapi kebiasaan buruk membicarakan aib orang masih belum juga bisa dihentikan. Ada yang salah dalam sholatnya. Tapi bukan berarti ini dipahami terbalik. Sudahlah, kan kamu udah berzina, nggak usah sholat, percuma kata Ustadz kemarin ceramahnya. Nggak gitu. Kamu kan kemarin udah berjudi, jadi nggak usah sholat. Kata Ustadz kemarin sholatnya sia-sia. Nggak begitu. Artinya adalah untuk dosa yang kita sudah terlanjur melakukannya, taubatlah dengan memperbaiki sholat. Dan untuk kita yang masih tergiur akan maksiat, ada sholat yang harus kita perbaiki. Jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu beberapa poin yang menjadi
penyebab paling besar mengapa salat kita sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sudah ada yang salat puluhan tahun bahkan, tapi maksiat tetap dilakukan, tapi kadang hati masih kotor, kadang jiwa masih pelit, kadang pikiran masih negatif, kadang hidup belum juga tenang dan tentram karena ada yang salah dalam salat yang dia kerjakan. Mungkin penyebab pertama kurangnya ilmu dalam salat, atau penyebab yang kedua kita tergolong orang yang lalai dalam salat, atau penyebab yang ketiga kita salat tapi masih kerap kali bermaksiat. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sebelum kita tutup, seperti biasa, tanya jawab seputar dengan tema salat atau di luar tema juga kami persilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau sholat nih, di penghujung sholat, tapi posisi kita nih lagi kerja, jaga. Kalau kita tinggalkan tempat kita jaga, dimaling. Tunggu posisi kita sudah selesai, tapi di pertengahan sholat, mau jam setengah sholat misalkan, mau di ujung sholat, tapi kita lakukan pada saat posisi kita jam kerja aja. Itu dosa dan apa hukumnya Pak Ustaz? Karena posisi kan kerja Pak Ustaz, jaga nih. Jadi kalau kita tinggalkan posisi rame kan gitu. Nah, sering saya lakukan 2 hari setiap asar sama itu karena posisi kerja Pak Ustaz. Ya, baik begini. Yang kita sampaikan tadi adalah ada faktor kesengajaan meskipun dia punya keluangan waktu. Jadi memang dia tidak ada kesibukan dan tanggung jawab apa-apa, tetapi dengan penuh kesengajaan dia mengakhirkan waktu sholat. Nah, sementara ini ada hajat-hajat yang misalnya kalau kita melaksanakan sholat pada waktu itu juga akan muncul kedaruratan, akan muncul bahaya-bahaya baru. Misalnya kita kena SP oleh atasan kita, atau kita kehilangan barang dagangan, atau keburukan-keburukan yang lain. Maka kemudian ulama memberikan rukhsah. Kalau memang itu betul-betul tidak bisa kita tinggalkan, betul-betul tidak bisa tinggalkan, maka salatlah sesegera mungkin, meskipun sulit untuk dilakukan tepat pada waktunya, tapi setidaknya sesegera mungkin. Kapan waktu kita ada luang, salat. Betul. Karena sekali lagi antara hablum minallah dan hablum minan nas harus bersamaan. Nggak boleh kita, bodoh amat saya dihilang, nggak apa-apa. Saya nggak bisa juga. Rasulullah tidak mengajarkan itu. Bahwa dua-duanya mesti bersamaan. Bagaimana hablum minan nas kita tidak ada masalah, hablum minallah tidak terbengkalai. Maka kita ambil jalan tengah tanpa niat untuk sengaja tanpa ada niat sengaja untuk mengakhirkan waktu sholat, tidak. Tapi memang dan itu luar biasa ya, luar biasa. Kenapa saya katakan luar biasa? Di tengah kesibukan dan tanggung jawab kerja masih teringat waktu sholat. Ada orang yang nganggur nggak kebayang lagi waktu sholat. Maka itu luar biasa. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan istiqomah kita semua menjaga sholat. Ada lagi jamaah? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamak selain dari safar Pak Ustaz. Contohnya begini, ada sudah 2 kali kejadian. Ini saya cerita ya, istri saya ya gitu. Nah, di saat ini sudah menjelang waktu maghrib, tetapi dalam keadaan emergensi karena ada orang yang mau melahirkan, terus harus dirujuk ke rumah sakit, sehingga selesai rujuk rumah sakit udah waktu sholat isya, belum sempat waktu maghrib. Nah, ini emergensi kan. Jadi saya pun bingung. Aku bilang udah sholat aja maghrib dulu baru isya, aku bilang. Begitu. Dan 2 kali kejadian. Bagaimana itu Pak Ustaz? Pertama, bahwa keselamatan kita atau keselamatan orang lain yang ditentukan oleh kita itu harus menjadi yang paling kita utamakan. Itu prinsipnya kita dalam beribadah. Makanya kata Nabi, kalau kita sholat, kan dahulu masjidnya nggak seperti sekarang kan, ada tembok, ada keramik dan segala macam. Dulu masjid itu cuman ada pelepah kurma saja melintang gitu. Jadi kadang-kadang kita sholat, kita nampak orang di depan sholat, di depan kita itu lagi ngapain.
Kata Nabi, wajib dibatalkan sholatnya kalau kita misalnya sholat, kemudian nampak orang buta di hadapan kita dan dia akan terjatuh ke lubang atau ke jurang atau ke sumur. Kita wajib membatalkan sholat. Kenapa? Keselamatan dia jauh lebih penting. Sementara sholat bisa nanti kita qadha kalau waktunya sudah habis. Atau diulang kembali dari awal. Tapi kalau nyawa dia, kalau sudah celaka, tidak bisa lagi kita mengundur waktunya. Betul. Nah, sama seperti tadi. Itu termasuk darurah. Berarti kan salat maghrib ditinggal. Sudah masuk waktu isya. Maka qadha. Maka diqadha. Maghrib dulu atau isya? Sebenarnya aturan maghrib dulu atau isya itu kalau dijamak. Dijamak misalnya kita dalam perjalanan menjamak sholat. Nah itu ada peraturan. Kalau jamaknya di awal di maghrib, maka maghrib dulu baru isya. Tapi kalau jamaknya di akhir di waktu isya, boleh pilih. Mau maghrib dulu baru isya, atau isya dulu baru maghrib. Boleh, bebas. Nah sementara kalau itu bukan jamak, tapi qadha, maka bebas. Mau melaksanakan isyanya dahulu, atau maghribnya dulu. Hanya saja perlu dipertegas. Kalau kita niat sholat isya itu adalah adaan, sementara sholat maghribnya adalah qadhaan. Niat sholat isya saat itu juga niat sholat maghrib pengganti dari maghrib yang baru saja kita tinggalkan. Wallahu a'lam. Ya, sama-sama. Ada lagi? Kan kalau seandainya posisi negara lagi genting nih, aparat sholat nih, dia kan pakai apa Pak? Pakai topi. Itu hukumnya boleh Pak? Apa? Bahkan itu cara sholatnya berbeda dengan sholat kita dalam keadaan normal. Betul. Misalnya, sholat dalam keadaan perang itu berbeda. Kita berbaris beberapa shaf. Nanti di shaf pertama takbir atau ruku atau sujud, di shaf pertama masih berdiri, nggak boleh gerak. Karena menjaga keamanan. Kalau sama-sama sujud, langsung ditembak di tempat. Maka yang shaf pertama sholat, kedua waspada. Atau sebaliknya, yang kedua lagi sholat sujud, yang pertama berdiri waspada. Dan itu masih dengan pakaian lengkap, masih pakai sepatu, ada senapan dan segala macam. Itu beda keadaan. Iya. Baik. Nah, baru perang. Iya, betul. Tapi itu dalam keadaan genting seperti demo atau perang gitu ya. Kalau mengamankan acara pernikahan enggak boleh. Enggak. Ya. Apa itu? Gini tadi ini saya pernah lihat sendiri di PT nih. Ceritanya sholat asar kan udah selesai. Dia duduklah zikir-zikir situ kan. Kemudian ada mungkin bos dia lah, sholat sendiri. Tiba-tiba dia datang situ jadi makmum Ustaz. Itu kan dia 2 kali berarti sholat asarnya. Itu bagaimana hukumnya Ustaz? Sholat wajib 2 kali. Niat yang kedua untuk menemankan orang agar dapat pahala sholat berjamaah. Karena kalau nggak kita temankan dia sholat sendiri. Apa hukumnya? Itu sedekah yang paling baik. Loh, itu sedekah yang paling baik. Kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, salah satu sedekah yang paling baik itu adalah ketika kita punya keikhlasan hati untuk mengulang sholat fardu lebih dari 1 kali demi orang lain mendapatkan pahala sholat berjamaah. Itu boleh. Misalnya kita udah sholat isya nih, kemudian tiba-tiba ada yang datang, wah ini kayaknya dia sendiri nih, kita temankan aja, yuk siapa nih yang mau jadi imam? Apa-apa, itu bagus. Meskipun sholat yang kedua yang kita lakukan tidak lagi wajib hukumnya, tapi sunnah. Tapi kesunahan yang besar pahalanya, karena menyebabkan orang lain mendapatkan pahala sholat berjamaah. Allahu a'lam bishawab. Ada lagi? Cukup? Ya, silakan. Bentar, beliau dulu. Ustaz, kalau dari pagi itu keringat, mau sholat zuhur itu baju udah basah semua Ustaz. Tapi mau diganti nggak bawa gantinya? Sah nggak saya sholat tuh Ustaz? Selagi tidak ada najis nggak apa-apa, Pak. Nggak apa-apa. Mungkin karena basah kehujanan, basah karena keringat kan nggak najis. Gitu. Tetap wajib sholat. Dan saran saya sholatlah.
Meskipun kita nggak bawa baju ganti, meskipun kalau ditanya mana yang terbaik Pak Ustadz, maka kita pakai baju ganti. Misalnya nanti di jok motor ada jas hujan di situ, adalah satu kaos yang bersih, satu sarung yang bersih. Nanti kalau masuk duhur ganti dulu sejenak, nanti habis duhur pakai lagi baju kerja. Atau nanti masuk asar, begitu seterusnya. Tapi itu agak repot meskipun dengan kesempurnaan yang luar biasa. Tapi kalaupun mau sholat pakai baju yang kita pakai tadi, yang penting nggak ada najis, tetap sah. Tetap sah. Wallahu a'lam bishawab. Sholat wajib nih, habis itu sholat 2 rakaat setelah sholat wajib. Begitu kita lakukan sholat, di belakang nempuk kita, dia mau ngikut, padahal kita tuh cuma 2 rakaat sholatnya, dia belum melakukan sholat wajib. Nah, apakah kita boleh cegah dia, kita bergeser ke kiri, berarti kita tidak mau melakukan, ataukah kita lanjutkan aja biar dia ngikut dia? Gimana itu Pak Ustadz caranya? Kalau dilanjutkan berarti kita berubah niat di tengah sholat. Sementara tadi kan kita niatnya sholat sunnah, karena ditepuk berarti mau merubah jadi sholat wajib. Dalam mazhab Syafi'i batal. Berubah niat baik itu di tengah sholat atau di penghujung sholat, batal sholatnya. Maka kita memberi isyarat, baik itu geser selangkah ke kanan atau geser selangkah ke kiri. Boleh juga maju selangkah, pokoknya selangkah-selangkah. Gitu, untuk memberikan isyarat bahwa sholat yang kita lakukan berbeda dengan sholat yang dia maksudkan. Tapi jangan pula nanti ketika ditepuk, aku sholat sunnah. Batal. Apalagi pas bilang aku sholat sunnah. Nah, jadi engkau sholat apa? Sholat ba'diyah. Oh, sholat ba'diyah. Oh, ya. Jadi ngobrol. Enggak perlu, kan sayang. Apalagi sholat sunnahnya di rakaat kedua, kan tinggal 1 rakaat lagi. Sayang, jadi nggak perlu dibatalkan. Tinggal kita beri isyarat, geser kanan kiri atau depan belakang 1 langkah. Nah, ngikut aja. Oh, udah geser tapi diikuti juga. Nah, agak bandel memang. Maka penting tadi disebut penyebab sholat kita menjadi sia-sia. Yang pertama adalah kurangnya ilmu tentang sholat. Maka kita ngaji pada malam hari ini untuk menambah ilmu itu, supaya tidak terjadi lagi peristiwa semacam itu. Cukup? Alhamdulillah. Baik, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau tidak ada lagi pertanyaan, kita tutup dengan sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang dalam mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim.